Kalian pernah nonton nggak dua orang itu duel sambil pegang tongkat rotan sama tameng? Kalau belum, selamat datang di dunia peresean. Tradisi ini seru banget dan punya nilai budaya di dalamnya. Di video kali ini, aku bakal ngajak kalian lebih kenal soal peresean. Mulai dari sejarahnya, filosofi, sampai pengalaman aku waktu nonton peresean. Peresean itu adalah seni bela diri tradisional suku Sasak di Lombok. Jadi, dua orang yang disebut pepadu itu bertarung pakai tongkat rotan. Dan kalian tahu, tamengnya itu bukan pakai kayu, tapi pakai kulit kerbau. Bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi ini ada maknanya loh. Nah, sejarahnya peresean ini dulu dipakai buat ngelatih prajurit waktu zaman perang. Tapi sekarang peresean ini jadi tradisi budaya buat ngedoain waktu musim kemarau itu turun hujan. Jadi, dari yang awalnya perang, sekarang jadi simbol persatuan. Peresean ini punya filosofi mendalam, bukan soal kekerasan, tapi soal keberanian, sportivitas, dan pengendalian emosi. Bahkan setelah kelar duel nih, dua pepadu yang awalnya itu saling serang, mereka tuh pelukan. Dari situ, itu nunjukin ke orang-orang kalau itu cuman permainan persahabatan. Kalian pasti nggak bakalan ngerti nih, gimana suasananya waktu peresean itu lagi berlangsung. Makanya, mending kalian nonton langsung. Buat acaranya nih, peresean itu biasanya di lapangan terbuka, itu orang-orang pada kelilingin nonton acara pereseannya itu kayak gimana. Nggak cuman sekedar ngeliatin orangnya itu saling tarung ya, tapi ada musik tradisionalnya juga yang ngebuat penonton itu jadi lebih rame. Selain pepadu nih, ada satu peran penting lagi di peresean. Namanya itu pakembar. Pakembar ini semacam wasit yang mantau pertandingannya itu kayak gimana supaya tetap berjalan adil. Jadi kalau misalkan nih pepadunya waktu bertarung itu ada salah satunya yang kecapean, si pakembar ini bakalan langsung stop pertandingannya. Jadi nggak ada tuh yang namanya pertandingan peresean sampai babak belur. Terus sebelum mulai itu biasanya ada ritual khususnya. Masyarakat ngadain doa bersama untuk minta berkah, apalagi kalau misalkan minta doa untuk turun hujan di musim kemarau. Jadi ini nggak cuman sekedar tontonan doang, tapi ada unsur spiritualnya juga. Pertama kali aku nonton nih, jujur aku deg-degan banget karena bayangin deh, kalian lihat di depan mata kalian dua orang bertarung pakai tongkat rotan. Waktu dipukul nih itu suaranya bener-bener gede banget. Apalagi kalau misalkan kena tamengnya, kita yang nonton itu jadi ikut deg-degan gitu loh. Ini bakalan kayak gimana, sakit atau enggak. Tapi yang aku salut nih, untuk si pepadunya waktu lagi tanding peresean itu mereka tetap fokus gitu loh, nggak ada yang sampai ke bawah emosi atau gimana. Terus kalau misalkan udah kelar, ya udah mereka ngobrol biasa, ketawa-ketawa bareng lagi. Jadi kayak ya nggak ada apa-apa gitu loh. Kalau kalian mau nonton nih, aku ada tips buat kalian. Yang pertama, kalian cari tahu dulu nih jadwal peresean itu ada di mana. Terus yang kedua, usahain kalian datangnya tuh lebih cepet supaya bisa dapat spot nonton yang enak. Yang ketiga, kalian jangan lupa bawa topi atau bawa payung karena itu kan pasti ada di outdoor kan. Mungkin itu panas, mungkin itu hujan atau gimana. Kalian udah siapin dulu. Dan yang keempat, siapin HP atau kamera buat ngerekam acaranya. Yang bikin aku kagum sama peresean nih, nilai budayanya itu masih ada dan dijaga sampai sekarang. Ini itu jadi bukti kalau keberanian, sportivitas, dan persaudaraan itu masih ada sampai sekarang. Nggak cuman di arena pereseannya aja, tapi di kehidupan sehari-hari. Di era modern kayak sekarang ini, aku seneng banget nih karena banyak anak-anak muda yang ngelestariin budaya peresean ini sampai sekarang. Mereka juga nggak cuma nonton aja ya, tapi pelajarin filosofinya sama cara mainnya itu gimana. Ini jadi bukti kalau budaya itu masih bisa tetap hidup di generasi muda. Peresean ngajarin kita buat selalu jaga keseimbangan. Kita boleh berani dan semangat, tapi harus tahu juga kapan harus berhenti dan berdamai. Nilai ini menurut aku penting banget buat kita terapin di zaman sekarang. Jadi itu dia tuh cerita tentang peresean yang ada di Lombok. Segitu aja videoku kali ini. Buat kalian yang udah nonton, thank you banget. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe supaya aku semangat terus buat bikin konten ke kalian setiap harinya. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you guys. Dah.